Salam, selamat pagi. Haleluya. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita sebab Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya yang pastinya akan memerdekakan kita. Terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-24. Berkata, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Ini konteksnya bicara bagaimana Yesus memperingatkan Yudas. Nah, lalu ketika itu kita tahu bahwa Yohanes duduk bersandar dekat Yesus, ya. Yohanes adalah tipikal murid yang berfokus pada kasih Tuhan yang ia terima, ya. Sedangkan Petrus adalah murid yang berfokus pada kasihnya pada Tuhan, ya. Yohanes memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tidak ada jarak antara Yohanes dengan Tuhan, ya. Itu yang saya sebut kemarin divine intimacy, ya. Memiliki kedekatan dengan Tuhan, ya. Tidak ada jarak antara Yohanes dengan Tuhan. Sehingga waktu Yohanes bertanya, Tuhan menjawab, ya. Tapi ketika Petrus mau bertanya, dia harus lewat perantara, yaitu Yohanes. Karena apa? Ada jarak antara Simon dengan Yesus. Ketika kita berfokus pada kasih kita, perbuatan kita kepada Tuhan, maka akan ada jarak antara kita dengan Tuhan. Sewaktu kita tidak mampu melakukan suatu perintah, suatu yang baik, maka kita merasa jauh dengan Tuhan. Padahal Tuhan selalu dekat. Itulah sebabnya Tuhan kita, Tuhan saudara, mau kita berfokus pada kasih-Nya terhadap kita, bukan kasih kita kepadanya. Memang tidak ada yang salah, tetapi kita menemukan kekuatan, kita mendapatkan kekuatan baru ketika kita memahami, ketika kita menyadari, ketika kita menyadarkan diri kita bahwa Allah begitu mengasihi kita, sehingga kita tidak ada jarak dengan Tuhan, sehingga kita senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bertanya, Tuhan menjawab. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Nanti kita bisa melihat bagaimana Petrus akhirnya ketika Petrus menyangkal Yesus, ya, bagaimana Petrus akhirnya menyalahkan dirinya, merasa berdosa, tapi pada akhirnya Tuhan memulihkan Petrus, ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita memiliki sense of beloved, karena sense of beloved akan membawa kita kepada divine intimacy. Tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan, karena memang Tuhan datang ke dunia, karena memang Tuhan waktu dia mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua. Kita adalah imamat yang rajani. Kita nggak perlu lagi lewat perantara, ya. Kita sendiri bisa datang kepada Tuhan karena Allah kita, Allah yang penuh kasih. Dia adalah Immanuel yang datang ke dunia menyertai kita. Selamat pagi, ya. Mari kita katakan bersama-sama sebelum mengawali hari ini, saya adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Saya adalah orang yang paling disayang oleh Tuhan. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini pasti ada penyertaan Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang tersedia bagi saudara dan saya. Kita hanya belajar untuk taat dan setia bagian Tuhan mengerjakan karyanya yang dahsyat dan luar biasa. Selamat pagi, selamat hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.